sifatnya kita mencoba merefleksi dan mengkontemplasi terhadap lelakon atau hal-hal yang mungkin bisa jadi dilakukan oleh remaja atau para santri. Dalam hal ini akan saya contohkan 3 hal ya. Underestimate terkait dengan masalah pelajaran kuliah, atau mengaji yang diulang, atau masalah amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi, wa ni'mal hasbu hasbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati, wa siri sarifi sairil asma'i was sifati, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini saya akan mengaji yang terkait dengan masalah underestimate ya, atau meremehkan. Ya, ini sifatnya kita mencoba merefleksi dan mengkontemplasi terhadap lelakon atau hal-hal yang mungkin bisa jadi dilakukan oleh remaja atau para santri. Dalam hal ini akan saya contohkan 3 hal ya. Underestimate terkait dengan masalah pelajaran kuliah, atau mengaji yang diulang, atau masalah amalan. Maksudnya bagaimana? Terkait dengan kuliah misalkan ya. Santri atau remaja mungkin dulu waktu mondok sekolah di mu'alimin mu'alimat atau ngaji di pondok kitab-kitab tertentu. Demikian juga remaja-remaja yang sekolah di madrasah program khusus itu. Nah, saat seperti itu dia banyak mengaji kitab. Kemudian ketika kuliah bisa jadi pelajaran-pelajaran tadi diulang. Nah, ketika diulang itulah mereka bisa merasa, wah ini pelajaran ini dulu pernah saya lakukan. Ya. Pernah saya baca, pernah saya ngaji. Kemudian dia underestimate, bahkan terhadap ustadznya juga underestimate atau meremehkan. Dalam kondisi seperti ini, si mahasiswa ini ketika misalkan kuliah di UIN atau di Ma'had Ali, mereka bisa jadi jarang kuliah karena merasa pelajarannya telah atau pernah ditempuh. Atau kalau masuk bisa jadi dia kemudian ngantuk atau abai atau melamun. Ini underestimate kalau yang terkait dengan kuliah. Demikian juga terkait dengan ngaji diulang. Ya, misalkan kalau di pondok dulu ngaji kitab takrib atau jurmiyah misalkan. Kemudian setelah boyongan, setelah lulus di masyarakat ada yang kiai atau ustadz mengaji kitab itu. Bisa jadi santri juga merasa, saya dulu pernah ngaji ini, kemudian underestimate, kemudian menganggap dia ya merasa sudah pandai misalkan. Itu juga bisa jadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan amalan misalkan. Dulu di pondok, ya, atau di kampungnya, atau di mana dia pernah mendapatkan amalan-amalan, doa-doa, ijazah-ijazah dari sang gurunya. Nah, kemudian setelah dia pulang ke kampungnya, ada seorang ustadz atau kiai yang mengamalkan atau yang mengajarkan doa-doa atau amalan-amalan yang pernah dia peroleh waktu di pondok. Kemudian santri ini juga bisa underestimate atau meremehkan. Itu dulu pernah saya kaji atau itu pernah saya amalkan. Padahal bisa jadi si santri ini telah tidak mengamalkan lagi atau tidak istiqomah lagi. Nah, ini 3 hal. Padahal perlu diingat gitu ya, bahwa yang namanya pengulangan entah itu terkait dengan ngaji ngulang atau terkait dengan amalan, itu adalah sangat penting. Pengulangan amalan itu sebenarnya kan wujud dari istiqomah kan gitu ya. Itu sering kita ketahui misalkan bahwa di dalam keistiqomahan ya itu akan muncul kekaromahan. Bahwa karomah itu akan muncul ketika kita mau melakukan amalan secara istiqomah.
Demikian juga ketika mengulang mengaji, itu juga akan banyak faedah. Inna fil i'adah ifadah gitu. Bahwa sesungguhnya ketika ada pengulangan, itu pasti akan banyak faedah-faedah yang ketika kita mengaji pertama itu belum tahu. Gitu. Saya dapat cerita dari Kiai Nasir Abdul Fatah almarhum ya, bahwa Kiai Sahal Mahfud itu pernah mengulang mengaji kitab Jurumiyah itu 25 kali. Gitu ya. Anda berapa kali? Saya mungkin hanya 3 kali, itu pun ngantuk-ngantuk misalkan ya, atau berapa kali gitu. Ya. Dan sesepuh kita juga mengatakan bahwa kalau mengaji takrib misalkan, itu minimal diulang 7 kali. Ini pengulangan-pengulangan bukan tidak berguna, justru akan melanyahkan, melancarkan, dan akan paham terhadap hal-hal yang dulu kita tidak pahami. Ini aspek mengulang. Nah, kalau kita sudah underestimate atau meremehkan, tentu kita tidak mau mengulang lagi. Jadi ini pelajaran penting. Dan memang kita harus paham bahwa meremehkan atau underestimate itu mengandung unsur kesombongan. Secara tidak langsung kita merasa sudah hebat, sudah jos, sudah lebih tahu. Meremehkan itu beda dengan bersikap kritis. Kalau meremehkan itu lebih cenderung kepada kesombongan dan berimplikasi kita mengabaikan terhadap itu. Tapi kalau bersikap kritis, itu di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ada pertanyaan. Kok seperti ini gini gimana? Nah, kemudian ditanyakan. Jadi kalau bersikap kritis itu bagus, karena akan memperluas horizon pemikiran kita, pengetahuan kita, wawasan kita terhadap suatu hal. Jadi beda gitu. Ya. Itu meremehkan dan bersikap kritis itu beda. Ya, semoga dengan sedikit ngaji reflektif kontemplatif ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh para santri sehingga kita tidak gampang meremehkan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.